Iya, Bu. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar keluarga? Baik. Alhamdulillah, kalau di rumah juga baik. Alhamdulillah gitu. Mbak Erlin datang ke sini gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, kedatangan saya ke sini, saya ingin curhat sama Ibu, pengen konseling sama Ibu karena kemarin ada teman yang menyarankan katanya Ibu tuh seorang konselor yang bisa membantu permasalahan orang. Jadi saya pengen datang ke sini pengen agar permasalahan saya terbantu gitu loh, Bu. Oke, amin ya kalau gitu. Sebelumnya Mbak Erlin udah pernah melakukan konseling belum? Belum, ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya udah, saya jelasin sedikit ya tentang pengertian konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau seorang konselor kepada konseli dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, ada beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Nah, asas kesukarelaan yaitu Mbak Erlin atau sebagai konselor saya datang ke sini itu sama sekali tidak atas paksaan orang lain, bukan begitu, Mbak? Mbak Erlin ke sini datang pengen sendiri. Iya, pengen sendiri. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, jadi yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Erlin dalam menceritakan semua masalahnya itu saya harap terbuka, tidak ada satupun yang dirahasiakan atau yang ditutupi, entah karena malu, entah karena apa, tidak usah. Jadi saya harap nanti Mbak Erlin dalam menjelaskan atau menceritakan semua masalahnya itu terbuka ya, Mbak ya. Nah, yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jangan takut masalah Mbak Erlin itu akan diketahui oleh orang banyak. Maka dari itu tadi Mbak Erlin terbuka supaya Mbak Erlin bisa plong kayak gitu, karena nggak usah khawatir karena di sini ada asas kerahasiaan, karena yang tahu ini nanti hanya saya, Mbak Erlin, dan yang di atas. Jadi tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalah ya, Mbak ya. Kalau gitu apakah saya tadi penjelasan saya bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Mungkin Mbak Erlin udah siap apa belum ya untuk menceritakan masalahnya? Insyaallah saya siap. Oke, kalau gitu silahkan Mbak Erlin untuk ceritakan semuanya, curhat sama saya. Kalau sudah selesai nanti bismillah saya bisa bantu ya, Mbak ya. Monggo silakan. Jadi gini, Bu, beberapa waktu yang lalu, bulan ini lah, Bu ya, orang tua saya, ayah saya tepatnya itu meninggal. Ya, dan sejak orang tua saya meninggal itu saya jadi kayak hilang semangat gitu. Saya kan sekarang alhamdulillah lagi menempuh kuliah kedokteran. Kedokteran. Terus orang tua saya itu kan semangat saya ya, Bu. Kayak yang membuat saya semangat pada cita-cita, yang membuat saya semangat untuk setiap hari berangkat kuliah gitu. Sejak orang tua ayah saya meninggal itu jadi kayak saya tuh hilang semangat, kayak udah nggak ada lagi penyemangat gitu. Apalagi orang tua saya, ayah saya itu yang sangat menginginkan saya jadi dokter gitu. Jadi kalau saya tuh kayak sekarang kayak buat apa sih sekolah, orang yang saya ingin banggakan aja, orang yang ingin melihat saya sukses aja udah gak ada gitu. Jadi di situ rasanya hilang semangat, kayak udahlah nggak mau ngalahin cita-cita saya jadi dokter gitu. Nah, selanjutnya juga tentang ekonomi keluarga. Orang tua saya, papa saya itu kan pelangsung keluarga ya, Bu, yang mencari uang, yang menafkahi keluarga saya, dan yang membiayai saya dan adik-adik saya sekolah. Jadi kayak sejak orang tua saya meninggal itu saya bingung untuk biaya kuliah, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Saya kan anak pertama, terus bingung saya melanjutkan kuliah atau ingin membantu ibu saya di rumah. Kayak saya kan masih ada adik saya, Bu, dua yang masih sekolah SMP, dengan lagi SD, itu kan membutuhkan biaya pastinya. Jadi sekolah saya pun membutuhkan biaya yang sedikit. Jadi saya tuh bingung, Bu, mau terus kuliah apa mau bantu orang tua saya dan berhenti kuliah, nggak lanjutin cita-cita saya untuk jadi dokter gitu, Bu. Oke. Jadi saya bisa merasakan ya apa yang Mbak Rin rasakan. Pastinya sangat berat sekali, apalagi Mbak Rin anak pertama ya tadi ya, Mbak ya. Pasti bingung, memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau boleh tahu berapa Mbak adanya tadi?
dia? Dua, Oh, satu dua. SMP yang satu masih Yang satu SMP, yang satu SD. Ya pastinya Mbak Erlin juga berpikir bagaimana tanggung jawab saya sebagai anak pertama untuk bisa membantu ibu saya, apalagi karena ayahnya atau tulang punggung keluarganya sudah nggak ada ya Mbak ya. Sebelumnya saya turut berduka cita atas perginya ayahnya Mbak Erlin. Kalau boleh tahu, eh, tadi kan Mbak Erlin bilang ibunya keluarga kesulitan ekonomi. Apa pernah ibunya bilang langsung sama Mbak Erlin kayak gitu? Saya tuh udah nggak kuat nyokolahin kamu, ada sulit, belum lagi ada adekmu kayak gitu. Pernah apa enggak Mbak? enggak sih Bu, orang ibu saya nggak pernah bilang kayak gitu. Ibu saya ya saat dia juga selalu menyemangati saya gitu, cuman saya yang rasa aja gitu. Karena Mbak Erlin sebagai anak pertama Iya. ya, walaupun memang ibunya tidak pernah ngomong langsung, tapi Mbak Erlin merasakan bagaimana susahnya kayak gitu. Oke, kalau gitu eh, saya di sini karena mendengar cerita dari Mbak Erlin tadi ya, saya teringat akan kisahnya salah satu tokoh Mbak Rara. Mbak Erlin tahu Rara? Ada Rara Lida. oh yang di Indosiar itu Ya, Bu? yang di Indosiar, Ya, yang sekarang udah terkenal, Ya. yang nyanyi dangdut itu. Saya tahu Bu, cuman nggak tahu kisahnya di balik layar itu seperti apa, nggak tahu, cuma sudah tahu di Indosiar aja. Saya ceritain ya Mbak ya sedikit yang saya tahu tentang Rara. Jadi persis sama seperti Mbak Erlin dulu, Rara itu dia dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan menengah ke bawah. Jadi bisa dibilang dia setiap harinya tuh makan cuma pakai nasi kepal yang sama garam aja itu, karena saking susahnya ekonominya. Tapi dia itu punya cita-cita kuat untuk menjadi seorang penyanyi dangdut lah. Pas waktu itu akhirnya Rara mengikuti audisi di Indosiar. Ayahnya itu udah tua dan kerjanya cuma sebagai guru ngaji yang menurut saya bayarannya nggak seberapa ya Mbak ya. Tahu sendirilah guru ngaji pasti bayarannya seikhlasnya, bahkan kadang nggak dibayar, apalagi sudah tua dan sakit-sakitan itu ayahnya Rara. Lah pas Rara sedang mengikuti audisi di Indosiar itu dikabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia. Jadi pas Rara lagi jauh dari keluarga, dari rumah, dikabarkan ayahnya meninggal, bagaimana rasanya dia tidak 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 melihat kepergian ayahnya yang terakhir kayak gitu. Tapi Rara di situ nggak patah semangat, pokoknya tetap saya harus melanjutkan cita-cita saya, entah kedepannya saya diterima atau enggak, pokoknya saya nggak boleh putus asa, saya nggak boleh menyerah begitu saja karena ditinggal sama ayah saya dan sebagainya. Dia juga punya adik-adik persis sama seperti Mbak Elin, dia juga punya adik-adik yang harus dihidupkan kayak gitu ya. Akhirnya Rara, Mbak Erlin tahu sendiri sekarang kan Rara akhirnya selama melewati berbagai audisi, terus banyak rintangan dan lain-lain, akhirnya sekarang dia menjadi ternama, dia menjadi orang, sekarang dia udah terkenal, udah bisa menciptakan karya-karya, bahkan udah jadi artis TV lah sekarang ya kan. Jadi di mana-mana di TV sekarang ada Rara, di Indosiar, di mana-mana. Nah itu kesuksesan Rara yang berawal dari ya Rara sebagai keluarga yang menengah ke bawah, bisa dikatakan seperti itu kan, makan setiap hari pakai nasi kepal sama garam, nasi hangat sama garam aja dia udah bersyukur banget kayak gitu. Jadi untuk Mbak Erlin jangan patah semangat kayak gitu. Mungkin Mbak Erlin bisa sembari kuliah, sembari sedikit-dikit kayak sekarang kan e-commerce, Shopee dan sebagainya, jualan bisa kan ya Mbak, melewati online, jualan apapun itu, untuk sedikit-dikit bisa menambah penghasilan untuk bisa membantu ibunya Mbak Erlin gitu. Jadi Rara itu malah itu ya Bu ya, lebih kayak bisa dibilang lebih bawah dari saya gitu. Saya itu masih bersyukur setiap harinya masih bisa makan pakai lauk pauk yang dibilang cukup gitu ya, dibandingkan Rara yang kayak gitu yang hanya pakai garam gitu ya. Jadi saya harus lebih bersyukur lagi bahwa saya sadar di bawah saya itu masih ada orang yang lebih membutuhkan lagi daripada saya, yang lebih di bawah Tuh nanti kalau Mbak Erlin sudah udah sukses, nanti kan insya Allah dari hasil kerja keras Mbak Erlin bisa menjadi dokter, nanti insya Allah bisa
memulihkan ekonomi keluarga, bisa membiayai adik-adiknya kayak gitu kan. Apalagi ibunya Mbak Erlin selama ini juga tidak merasa keberatan dan selalu menjadi support system untuk sekolahnya Mbak Erlin, untuk cita-citanya Mbak Erlin begitu nggih. Hmm. Jadi apa ya, kayak Rara itu jadi motivasi buat saya Bu. Untuk saya tetap lanjutkan cita-citanya kayak Rara aja yang apa ya, latar belakangnya seperti itu, dia semangat untuk terus melanjutkan cita-citanya jadi seorang penyanyi tadi dia Bu. Iya. Nah, apalagi berarti saya tuh harus lebih giat lagi, ada ibu saya yang harus dibanggakan juga, ada adik-adik saya yang harus saya bantu sekolahnya. Terus itu saya juga mungkin kayak tadi yang ibu kasih saran, bisa kayak apa, online e-commerce gitu Iya, ya Bu, bisa jualan lewat marketplace, Shopee dan sebagainya. mungkin saya akan mencoba itu untuk saya kuliah juga. Selain kuliah saya juga bekerja sedikit-sedikit untuk biaya sama saya sendiri gitu. Kan jualan di e-commerce itu di online kan nggak perlu keluar kan, bisa di rumah, bisa di Pakai mana HP aja, ya. pakai HP ya. Jadi tidak terlalu begitu menyita waktu Mbak Erin belajar lah seperti itu ya. Kalau gitu gimana misalnya Mbak Erlin setelah menceritakan masalahnya sama saya? Bu, alhamdulillah setelah saya menceritakan masalahnya dan tadi ibu juga udah memberi saran, saya itu merasa lega, merasa kayak apalagi ibu mencontohkan sosok tokoh seorang Rara yang dia juga tetap semangat untuk meraih cita-citanya walaupun orang tuanya juga udah meninggal gitu ya Bu. Saya merasa termotivasi dari itu. Saya akan semangat lagi untuk melanjutkan kuliah sampai saya selesai. Jadi untuk kedepannya Mbak Erlin akan tetap melanjutkan kuliah, dan insya Allah saya akan apa ya, bekerja sampingan sama yang kecil-kecilan gitu untuk ya kayak buat beli bensin atau buat jajan sehari-hari gitu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Semoga Mbak Erlin bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita Mbak Erlin, apa yang menjadi impian Mbak Erlin. Selain untuk diri Mbak Erlin ya terutama untuk keluarga, ibu, adik-adik Mbak Erlin. Jadi tunjukkan sama almarhum Bapak kalau Mbak Erlin itu saya tuh bisa loh Pak, jadi apa yang Bapak inginkan. Ini saya udah jadi dokter gitu. Semoga untuk kedepannya dilancarkan segalanya usahanya, dilancarkan segala prosesnya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat di bagi. Terima kasih ya Bu udah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk apa ya, saya datang ke sini, terus udah memberi saran sama saya, memberi motivasi sama saya. Sama-sama Mbak, saya juga senang sekali Mbak Erin bisa datang ke sini. Jadi menambah wawasan saya juga, menambah pengalaman saya juga. Jadi saya juga teringat dan lebih bersyukur lagi nih, teringat cerita Lara yang sama persis seperti Mbak Erin ini sekarang. Jadi kita memang harus tetap bersyukur karena seterpuruknya kita masih ada yang lebih terpuruk lagi di bawah kita. Gitu gitu. Mungkin ini aja Bu yang bisa saya ceritakan hari ini. Kalau misalkan besok-besok saya mau ke sini lagi, bisa nggak? Oh boleh, tentu boleh banget. Langsung datang juga nggak apa-apa, atau mau chat dulu juga nggak apa-apa, gitu ya Mbak. Terima kasih ya Bu sudah apa ya, mendengarkan cerita Sama-sama. mungkin saya akan langsung pulang Bu. Oh langsung pulang. Oke kalau gitu hati-hati di jalan nih Mbak. Pamit ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Erlin lagi. Alhamdulillah ketemu lagi ya Mbak ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Sudah makan? Tapi hati saya kayak ada yang kurang gitu Bu. Kenapa hatinya? Putus cinta? Enggak. Terus? Ya Gimana? udah jauh lah Bu permasalahan dari yang kemarin. Oh dari yang kemarin. Masih ingat kan Bu? Masih dong, masih ingat sekali. Gimana ibunya kabarnya sekarang? Alhamdulillah ibu saya sehat. Untuk kuliahnya Mbak Erlin masih berjalan dengan lancar? Alhamdulillah masih berjalan dengan lancar, dan itu yang mau saya ceritakan Itu tentang kuliah saya. tentang kuliah ya. Untuk usahanya, kerjanya kemarin udah coba jualan di e-commerce? Udah, saya mencoba jadi reseller
reseller. jual-jual punya orang gitu Bu. Oh, iya. Alhamdulillah ya Sedikit-sedikit lah dari ya. teman-teman kampus juga ada yang biasanya order gitu. Oh, iya, alhamdulillah. Jadi mungkin Mbak Erlin bisa langsung menceritakan apa sih yang mau diceritain, coba saya mau dengar. Iya, Bu. Jadi kan saya kemarin kuliah kedokteran ya Bu ya. Iya. Setelah saya mencoba untuk terus menjalani sekolah kedokteran itu, terus semangat menjalani kuliah, saya rasa tuh kayak kuliah dokter itu gak mudah gitu loh Bu. Iya. Kayak banyak rintangan-rintangan, banyak kayak apa ya, hambatan-hambatan yang saya alami gitu loh Bu, nggak semudah apa yang saya bayangkan gitu. Dan apalagi kalau saya kuliah itu ya Bu ya, selalu teringat sama bapak saya, ayah saya, yang biasanya kalau misalkan lagi ngerjain tugas gitu ya Bu ya, dia nyemangatin saya, datang ke saya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak ada, jadi kayak kalau lagi ngerjain tugas kepikiran, jadinya sering tertunda-tunda gitu ngerjain tugasnya. Sebenarnya kalau setiap saya kegiatan itu jadi nggak maksimal karena saya tuh selalu kepikir orang sama ayah saya gitu Bu. Oh, gitu. Saya sadar kayak jadi saya kuliah itu nggak lancar gitu loh Bu. Itu saya sudah berusaha untuk ayo semangat semangat, tapi namanya kepikiran tiba-tiba gitu ya Bu, nggak bisa, kita nggak bisa uh, meng apa ya, menutupi, menghadang apa ya, Masalah. mesti yang namanya kepikiran, ada aja memori-memori yang kenangan-kenangan sama ayah saya gitu Bu. Jadi kuliahnya Mbak Erlin terhambat gitu, merasa susah Kalau lagi gitu. di kampus sedang lagi ditenangin sama dosen, lagi praktik apa, kepikiran sama dosen itu jadi nggak konsen gitu. Gitu. Jadi untuk kedepannya Mbak Erlin memutuskan untuk tetap lanjut atau bagaimana kuliahnya? Tetap lanjut, tapi kayak kan saya udah nggak ada semangat, jadinya kayak sia-sia nggak sih saya lanjutin kuliah, tapi saya nggak ada semangat. Tapi ibunya selalu menjadi support system. Ibu saya, iya, ibu saya tuh kayak punya topeng yang sangat tebal gitu Bu. Kalau depan anak-anaknya ya, dia selalu berusaha tersenyum, berusaha selalu menyemangatin orang tua, adik-adik saya, nyemangatin saya, nyemangatin adik-adik saya juga. Ya selayaknya Kurang tua. iya, masih kayak masih ada bapak gitu. Tapi saya sering mergokin, sering lihat kalau malam hari gitu ya Bu ya, orang tua saya tuh misalkan salah gitu ya, nangis, kadang-kadang juga orang tua saya tuh sakit kan, dilihat dari mukanya gitu ya Bu ya, terlihat kalau misalkan pucat gitu atau kecapean gitu, kelihatan kalau sakit, tapi orang tua saya tuh nggak mau bilang ke orang-anaknya kalau dia lagi sakit, kalau dia lagi sedih gitu. Tapi saya sering mergokin ibu saya gitu. Saya tuh juga kepengen kayak ibu saya itu terbuka sama anak-anaknya. Soalnya kalau misalnya ditanyain kenapa nangis, kenapa atau sakit, lagi sakit, itu ibu saya nggak pernah mau jujur. Itu bilangnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa Kayak gitu. Untuk apa ya, masalahnya jadi selain Mbak Erlin teringat sama bapaknya yang apa pikiran itu menghambat proses belajarnya Mbak Erlin, ternyata mamanya juga sering ngedown kalau malam. Mbak Erlin sering ngeliat mamanya nangis dan sebagainya. Mungkin yang saya rasakan, mungkin yang ibu rasakan juga sama ya Bu ya, kayak yang saya rasakan, selalu teringat sama ayah. Apalagi dia seorang istri. Pastilah Mbak, yang namanya apalagi baru kehilangan itu pasti sangat berat untuk apa kita bisa menerima, kita bisa rasakan. Cuman kembali lagi, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap yang hidup pasti akan meninggal. Yakini saja bahwa ayahnya Mbak itu lebih apa namanya disayang sama yang di atas gitu. Jadi kita tanamkan pada diri kita, Mbak Erlin ataupun terutama mamanya, bahwa yang hidup pasti akan mengalami kematian kayak gitu. Nggak apa-apa, ini apa namanya sementara awal-awal kita merasakan seperti itu. Yang terpenting buat kita yang ditinggalkan harus sering-sering mendoakan, harus apa namanya ngirim doa gitu, ngaji dan lain sebagainya. Kalau kita terus memikirkan, kita terus meratapi, itu yang ada malah jadinya nggak tenang malam-malam di sana gitu kan.
Jadi apa yang menjadi keinginan almarhum semasa hidupnya untuk anak-anaknya coba kita wujudkan. Seperti contohnya Mbak Erlin kan kepengen ayahnya pengen bayarin jadi dokter ya. Nah, tapi Mbak Erlin merasa bahwa sangat berat sekali loh kuliah dokter ini, saya pusing dan lain sebagainya. Itu dihadapi saja, kita harus lebih giat lagi belajar untuk lagi-lagi harus, oh iya, masa saya harus menyerah di tengah jalan sih, sedangkan ayah saya loh yang pengen banget gitu, saya harus mencoba, ayolah terus berusaha supaya keinginan orang tua saya, apalagi ayah saya itu bisa tercapai gitu, terwujudkan kayak gitu kan Mbak. Terus tadi yang masalah mamanya Mbak Erlin, kepergok nangis terus dan lain sebagainya, menutup diri kepada anak-anaknya. Coba bagaimana selama ini apa namanya komunikasi dalam keluarga, terutama Mbak Lin kan sebagai anak pertama, bagaimana komunikasinya sama mamanya selama ini? Ya saya sadar sih Bu, saya juga jarang komunikasi karena samping saya sibuk kuliah sampai sore gitu, jadi berangkat pagi dan pulang sore, nanti malamnya sibuk kayak ngurusin tugas atau kadang-kadang ngurusin dagangan dan yang lain saya gitu ya. Ya jarang banget yang namanya ngobrol sama orang, sama ada di saya itu begitu, jarang ngobrol sekarang, jarang debat TV bareng. Kalau misalkan sadari gitu kan, kalau makan bareng, nanti kalau setelah makan nanti kita ngobrol-ngobrol di depan TV atau di depan rumah gitu kan. Sekarang tuh nggak ada kayak gitu Bu. Jadi mungkin apa Kayak namanya, jadi setiap anggota keluarga itu punya kayak individualis lah Bu, di kamar gitu. Terus karena Mbak Erin sudah sadar ya selama ini bagaimana komunikasinya Mbak Erin sama orang tua, apa yang akan Mbak Erin lakukan ke depannya untuk mamanya Mbak Erlin supaya mungkin ya sedikit mengatasi supaya mamanya nggak selalu nangis dan sebagainya, gimana, apa yang akan Mbak Erlin lakukan? Mungkin sering-sering ngajak ngobrol kali ya Bu. Iya, sering-sering ngajak ngobrol, sering-sering kalau mamanya lagi sendiri ditemenin ngobrol kayak gitu. Terus apa namanya, ajakin bercanda, ngobrol-ngobrol tentang kuliahnya Mbak Erli mungkin, atau tentang mamanya ngapain hari ini ataupun apa dan lain sebagainya, ceritain aja supaya mamanya Mbak Erli nggak merasa sendiri, yang tadinya ada ayahnya yang selalu ngobrol bareng, sekarang ayahnya udah nggak ada, jadi Mbak Erlin temenin mamanya gitu. Kalau ada Mbak Erlin waktu luang atau mamanya lagi sendiri, mama saya lagi sendiri tuh, langsung datang ngobrol cerita supaya mamanya nggak kesepian, nggak merasa sendiri, ibaratnya kayak melipur gitu, menghilangkan sejenak pikiran-pikiran mamanya yang mungkin memikirkan ayahnya terus kayak gitu ya Mbak. Nah, karena ceritanya Mbak Erlin tadi nih ya, saya barusan pas Mbak Erlin sebelum datang, saya tuh habis scroll TikTok, saya menemukan tokoh seorang dokter muda, ini ganteng lagi. Ini namanya, ini orangnya ganteng kan? Oh, ganteng. Ini dokter muda namanya namanya Ikram Syah Mbak, ini di TikTok. Ikram Syah Maulana. Jadi ceritanya dia itu terlahir dari keluarga yang sederhana dan broken home. Broken home-nya itu cerai. Jadi sempat ada masalah, orang tuanya cekcok, cerai, dia depresi dan lain sebagainya. Tapi dia tetap berusaha apa namanya, apa, pokoknya saya harus, walaupun orang tua saya bercerai dan saya dari keluarga yang miskin sederhana, saya pokoknya tetap harus mewujudkan impian saya gitu untuk menjadi dokter. Nah di sini dia ngupload, di sini ada tulisannya, captionnya, ada beritanya, artikelnya juga, seorang dokter muda membagikan kisah perjalanannya yang sukses mewujudkan mimpinya mendapat sorotan dari publik. Dokter ini bernama Ikram Syah Maulana, berasal dari keluarga broken home, namun mampu berjuang menempuh pendidikan hingga menjadi dokter. Nah ini ada fotonya dia yang lagi pakai seragam dokter ya kan. Terus emang Mbak Erin nggak pengen pakai seragam kayak gini? Itu seragam impian saya Bu. Iya kan. Nah di sini ada video kumpulan foto-foto itu juga disertai narasi yang menceritakan bahwa dirinya terlahir dari keluarga yang sederhana. Selain itu, ia juga mengakui bahwa dirinya broken home. Kendati demikian, memiliki cita-cita tinggi, yaitu menjadi seorang dokter. Sama seperti Mbak Erin kan ini, siapa tahu nanti kalian dipertemukan, akhirnya jodoh ya kan? Ganteng loh ini. Nah itu dia menuliskan dalam videonya, "Hai, saya terlahir di keluarga sederhana dan broken home yang mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter," gitu captionnya.
Nah, setelah menamatkan sekolah menengah atas, si Ikramsyah ini kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ia berhasil masuk Universitas Patimura, Unpati, dan mengambil jurusan kedokteran lewat jalur SNMPTN. Ikramsyah pun mengaku sangat bersyukur. Dengan begitu, jalan untuk meraih cita-citanya sebagai dokter semakin terbuka lebar. Ditambah selama kuliah dirinya mendapat beasiswa bidik misi sehingga tidak merepotkan keluarga. Di sini dia alhamdulillahnya menjadi memiliki beasiswa bidik misi. Ditulisnya di sini alhamdulillah bisa masuk Fakultas Kedokteran Unpati dengan jalur SNMPTN. Selama kuliah mendapat beasiswa, selama kuliah tidak pernah membayar biaya kuliah tentunya. Tapi Mbak Erlin jangan 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 ya saya nggak dapat beasiswa, jangan kayak gitu ya. Karena pastinya dia juga eh, tadinya melewati banyak banget rintangan yang dia SMA masih kecil sudah mengetahui bagaimana cekcoknya keluarganya ya kan, terus ditinggal cerai, ada permasalahan kayak gitu. Mungkin dia dia dilihat dari sisi dia bagaimana mendapatkan beasiswa, pastinya dia belajar dengan amat sangat serius untuk mendapatkan beasiswa. Bayarin di sini alhamdulillahnya kan udah masuk kuliah, dia bisa membayar biaya sendiri. Jadi yang harus diperjuangkan, dipertahankan sama Mbak Erin, bagaimana saya harus tetap kuliah dan selesai kayak gitu. Ini semangatnya ini dokter muda hingga akhirnya kini menjadi seorang dokter. Ikramsyah Maulana kemudian membagikan kisahnya kepada orang lain. Ia ingin berbagi kebaikan dan memberikan semangat kepada orang lain agar tidak pernah menyerah untuk menggapai cita-cita. Di sini dia nulis juga, jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Kalau itu menjadi rezeki kalian, pasti ada jalan untuk bisa mencapai cita-cita itu. Gitu ya, Mbak. Kalau nanti Mbak Irin mau akunnya Instagramnya ini atau TikToknya namanya Siapa namanya? Ikramsyah Maulana. Nanti coba saya stalking di TikTok. Iya, siapa tahu itu kan bisa menjadi salah saya selain Marin, iya, Rara selain yang Rara yang menjadi penyanyi, ini ada yang menjadi dokter gitu. Ini lebih lebih persis lagi. Ikuti perjuangannya gitu, usahanya, pokoknya tadi lah. Jadi gimana Mbak Erlin? Untuk kedepannya Mbak Erlin memutuskan untuk saya harus gimana ini? mungkin yang pertama ke ibu dulu ya Bu ya. Ya, Ibu mungkin saya akan lebih dekat lagi sama anggota keluarga lagi, ibu sama adik-adik saya lebih sering menjaga komunikasi, mengajar komunikasi gitu, nggak eh, mereka tuh nggak hanya fokus di kamarnya masing-masing gitu. Kayak menghidupkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu ada pas ada bapak gitu ya, kayak makan bareng, nanti juga barbecue bareng gitu Bu. Saya akan mencoba itu, terus mencoba lebih dekat lagi sama ibu, menyapa ibu gitu. Untuk perkuliahan saya mungkin saya akan sedikit-sedikit mungkin mencari motivasi-motivasi lain, mencari inspirasi dari orang lain gitu, biar saya tuh merasa bukan hanya aku loh yang rasa kayak gini gitu. banyak juga yang di bawahnya Mbak Erlin yang masalahnya lebih sulit, ekonominya lebih sulit, tapi dia bisa lebih sukses ya gitu. Yakinkan bahwa saya juga bisa seperti itu, bahkan lebih kayak gitu ya Mbak ya. Gitu. Semoga saja dari tokoh-tokoh yang saya ceritakan sama Mbak Erlin ini bisa menjadi motivasi, inspirasi buat Mbak Erlin ke depannya ya Mbak ya. Amin. Terima kasih nih Bu sudah selalu meluangkan waktunya untuk saya bercerita, untuk memberi motivasi ke saya dan membantu apa ya masalah-masalah yang lagi saya alami ini. Kalau gitu semangat sukses untuk Mbak Herlin. Amin. Semoga ibunya juga bisa cepat pulih ya Mbak ya. Semoga tidak selalu terpuruk. Kita harus tetap bahagia, tetap melanjutkan hidup. Masih ada anak-anaknya ibu dan Mbak Herlin juga masih punya adik-adik gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Herlin ya. Saya juga terima kasih nih Bu, terima kasih yang banyak. Kalau mungkin ini yang mau saya ceritakan dulu Bu, mungkin besok-besok saya bisa datang ke sini lagi kalau saya ada masalah-masalah lagi gitu. Ya, pasti dengan senang hati, pintu terbuka lebar, bisa chat saya dulu, janjian dulu, bisa langsung datang di bawah. Kalau misalkan
konsernya itu di luar itu bisa nggak sih Bu kita main kemana gitu? Oh bisa, itu chat dulu kalau misalkan saya lagi free kayak gitu, nanti bisalah kita kayak Main-main lebih yang lebih tenang kayak gitu. Ya ya bisa. Bu, terima kasih, saya pamit pulang ya Bu, ini udah sore. Oh iya ya, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Kami pulang ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.